Eh, di dalam sambutan kami tadi, Persatuan Industri Indonesia selalu mengingatkan kembali bahwa dalam penghitungan formula pertumbuhan industri itu harus 2-3 kali dari pertumbuhan ekonomi. Itu menandakan bahwa ada produk-produk yang bangsa ini ciptakan dan dipakai oleh kita sendiri, dan syukur-syukur kita bisa melakukan ekspor kepada negara-negara lain. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan hal ini di zaman era-era Orde Baru waktu itu, dan ketat sekali waktu itu bagaimana TKDN dikawal oleh satu unit kepresidenan, ya, dan kita betul-betul memiliki kemandirian dan kedaulatan industri waktu itu, dan pertumbuhan kita waktu itu di tahun 98 sempat mencapai 29,8 dari PDB, karena bangsa disebut sebagai negara industri apabila di atas 30% dari PDB. Jadi kita sudah mendekati waktu itu di era Pak Habibie, waktu terjadi transisi Presiden Soeharto ke Presiden Habibie. Namun karena gonjang-ganjing politik yang tadi saya sampaikan dan perseteruan horizontal saat itu, sehingga Pak Habibie dengan kesadaran penuh mengundurkan diri, dan dilakukanlah atau disebutlah waktu itu era reformasi, dan ditunjuk beberapa presiden setelah itu yang tidak berhasil untuk menaikkan pertumbuhan industri. Nah, hari ini pertumbuhan industri kita selalu di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Dan hari ini kita semua lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 5%. Dan kalau itu 5%, maka di 4,8 mungkin pertumbuhan industri jauh di bawah itu. Dan ini juga sudah terbukti dari banyaknya industri-industri yang hari ini tidak mampu bertahan hidup. Ya, kami industri, ya, kami yang hari ini masih struggling, masih terus konsisten dan komitmen untuk bisa menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Namun persoalannya kan off-takernya barang di Indonesia ini tidak serta-merta dengan mudah gitu ya. Kita sudah comply semua, sudah TKDN, sudah sertifikasi yang dipersyaratkan oleh sektor industri. Namun nyatanya Presiden dan jajaran menteri ternyata masih saja ya untuk bisa mengendalikan dan melakukan import dari beberapa barang tersebut. Nah, kalau Insinyur Indonesia diberikan kesempatan untuk beberapa sektor yang bisa kita buat dan bisa masif ya, dengan menggunakan beberapa industri BUMN yang hari ini mati suri. Ya, banyak sekali industri-industri BUMN yang hari ini mati suri, dan itu industri-industri yang membuat barang-barang di hulu, misalnya barang-barang permesinan. Ya, teman-teman di atau industri-industri seperti BUMN Barata, industri gelas, kemudian sampai sandang yang kita lihat hari ini sudah melakukan pengembangan dan bertahan hidup ternyata tidak mampu. Itu bisa kita lakukan untuk restrukturisasi di dalam bisnis prosesnya. Tapi lagi-lagi kan pemerintah selalu ingin cepat, dan industri itu nggak bisa cepat. Industri itu skala skala revolusinya yaitu di belasan tahun. Jadi kalau satu siklus pemerintahan presiden tidak mungkin bisa tercover. Ya, jadi paling tidak di 2 atau 3 kali, paling tidak 3 kali kepemimpinan presiden. Jadi 15 tahun yang namanya pengembangan industri. Beda dengan persoalan-persoalan atau industri keuangan. Kalau industri keuangan bisa cepat dia siklusnya. Tapi kalau kita enggak, kita kan membuat, ada inovasi. Inovasi juga harus kita trial. Setelah trial juga ada commissioning, ada sertifikasi dan seterusnya. Jadi panjang nih industri ini. Jadi siklus industri itu paling tidak di 15 tahun. Nah, bangsa kita ini nggak sabar nih, ya, menunggu 15 tahun itu. Sehingga kalau ada persoalan make or buy, ya kita akan buy. Mending beli pada buat. Nah, dulu eranya itu lebih baik membuat daripada membeli gitu. Makanya dulu ada jargon yang namanya ACI, Aku Cinta Indonesia. Dan waktu itu selalu ada setiap tahun yang namanya Pameran Produk Indonesia atau PPI. Nah, itu yang hari ini kita ingin kembalikan. Ya. Jadi Indonesia hari ini ingin mengembalikan dengan membuat beberapa produk yang dibutuhkan oleh nasional hari ini. Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan, produk auto thermix yang kemarin kami sudah juga sosialisasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Karena persoalan bangsa ini lagi urgent.